Melintasnya truk berukuran besar dengan muatan yang banyak, bahkan melebihi kapasitas menjadi salah satu fenomena di sejumlah kota termasuk Banjarmasin. Hal ini juga menjadi masalah yang dilematis bagi pemerintah dalam penertibannya. Penegakan hukum terhadap truk odol alias overdimension dan overload di Kalimantan Selatan menjadi pembahasan dalam fokus grup discussion yang melibatkan beberapa pihak. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin ini berupaya untuk mencarikan solusinya. Prinsipnya kita sepakat bahwa penertiban odol ini perlu ada, kita juga sepakat bahwa penertiban odol harus juga memperhatikan para pelaku usaha catering dan logistik yang juga armadanya tahun 2023 berdasarkan data di Kota Banjarmasin saja mencapai 7.226 unit truk. Efektivitas penerbitan odol melalui MPD hari ini diharapkan kemudian menjadi solusi bersama para pihak untuk keberlangsungan ekosistem penegakan hukum untuk truk overdimension dan overloading yang memang sudah 16 tahun ini ingin dilaksanakan, ingin ditegakkan, tetapi berbagai permasalahan, berbagai antisipasi yang harus dilakukan sehingga sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan dengan paripurna. Ya, sementara memang truk-truk odol yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, apalagi di Kalimantan Selatan khususnya, itu merupakan truk-truk yang memiliki berat puluhan ton yang melebihi dari batas kapasitas jalan yang klasifikasi di Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan misalnya kapasitas yang kelas 3 itu adalah sekitar 8 ton yang melewati sekitar 15 sampai 40 ton dan berdasarkan kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan jasara harja serta semua stakeholder, memang rencananya itu akan dilaksanakan segera di bulan Juli ini. Sudah masa sosialisasi dan selanjutnya akan penegakan hukum. Ya, hari ini kita berbicara mengenai bagaimana solusi, karena tidak hanya penegakan hukum yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana masyarakat khususnya pengusaha angkutan yang selama ini mungkin memiliki angkutan yang terbilang overdimension, dan kalau overloading kan bisa diatur atau bisa disesuaikan, tapi kalau overdimension yang sudah besarannya sudah melebihi kapasitas itu tentu memakan biaya dan akan merugikan bagi pengusaha. Dan ada juga dari sisi ekonomi, apabila odol itu ditertibkan, maka pengangkutan logistik sembako, semen, kemudian bahan-bahan pokok dan hal-hal lain yang selama ini berpengaruh terhadap inflasi itu akan meningkat. Kenapa? Karena satu kali angkut dengan odol itu akan lebih murah dibandingkan dengan angkut dengan truk standar, dan itu pasti menjadi atensi dari pemerintah dan masyarakat, sehingga ini menjadi hari ini kita mencari solusinya. Bagaimana kalau memang ternyata penegakan hukum untuk truk odol itu dilanjutkan, seperti apa? Kalaupun ditunda, karena ada isu memang akan ditunda, itu tidak menghalangi untuk penegakan hukum di kemudian hari. Ya, kami berharap atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap kepada pelaku khususnya jasa angkutan di Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat, namun tetap adanya aturan dan undang-undang yang perlu kita taati. Kami juga berharap mensupport dan mengapresiasi, sangat mendukung dengan adanya perkumpulan yang diadakan oleh Kadin Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengupayakan untuk meningkatkan jasa transportasi, baik yang utama di darat. Itu yang sangat diharapkan oleh beberapa pelaku pengusaha, tujuannya agar mereka bisa berusaha dan tidak melanggar aturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena penegakan hukum overdimensi overload, pengusaha banyak dirugikan karena penegakan hukum overdimensi dan overload, karena faktor sosial ekonomi tadi yang saya sampaikan. Tetapi tidak pernah melihat bahwa dampaknya itu ternyata ada kaitan terhadap 3 hal. Kalau Bapak Ibu sekalian di jalan Trans Jawa itu, jalan tol lah terutama ya, di jalan tol, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kendaraan overdimensi overload itu, terutama yang berjalan di sisi sebelah kanan di jalur Jawa Tengah, itu menyebabkan kemacetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.